Ini cerita dari Boyolali yang dikenal sebagai daerah penghasil susu sapi. Populasi sapi perah di Boyolali saat ini mencapai kurang lebih sekitar 60.000 ekor. Boyolali yang terletak di antara Gunung Merapi dan Merbabu juga dikenal sebagai penghasil kopi sejak zaman kolonial Belanda. Oh ya, hampir lupa. Ini Farida Sanjaya, penggiat brand lokal dari Boyolali yang getol banget menyuarakan tentang kekuatan lokalitas produk-produk UMKM di daerahnya. Dan ini saya. Selamat datang di Boyolali, Mas Sarto. Untung aku bisa nebeng tadi sama Pak itu lagi nganter itu ya? Ya. Makanan? Pakan buat sapi. Iya. So ini Mbak tempatnya? Iya Mas, ini peternakan sapi yang ada di salah satu peternakan sapi di kampung ini. Jadi setiap rumah di sini itu ada beberapa, pasti ada peternakan walaupun kecil. Ini salah satu yang udah besar sih Mas. Yuk kita lihat di dalam. Untuk bisa menghadapi persaingan dengan merek-merek regional dan global yang sudah berdiri kokoh, brand lokal harus bisa menandinginya lewat sektor-sektor yang padat kreativitas dan padat budaya yang berakar dari kekuatan lokal. UMKM kita sudah punya modal dasar yang sangat besar, yaitu kreativitas, lokalitas, dan sekaligus diversitas atau keragaman. Sumbernya ya dari kekayaan alam dan budaya Indonesia, dan itu sudah ada di sekitar kita sejak zaman dahulu. Dari desa sekecil Banyoanyar di Boyolali ini saja, begitu besar potensi lokalitasnya. Kebayangkan kalau penggiat UMKM yang tersebar di seluruh daerah-daerah Indonesia punya kesadaran besar tentang sumber-sumber kekayaan alam dan budayanya. Gak mustahil UMKM kita bisa jadi kekuatan besar di kancah global. Gak cuma jadi penonton. Terlalu besar gak sih mimpi itu? Ya gak juga. Semuanya bisa diawali seperti cerita Farida tentang bagaimana Eko Budi Suroso mengolah kekuatan lokalitasnya berupa kopi di Omah Kopi Ngemplaknya. Nah, gimana kabar kopinya ini saat ini? Kok sing ditakoki kabar kopine to enggak? Ya kabar wong sik. Ngono lho, wah, mosok kabar kopine. Ya enggak toh, selama pandemi ini kan mungkin ada sesuatu yang mengganggu atau gimana gitu. Kalau di kopi, yang jelas kalau pandemi ini nggak begitu ngefek sih. Karena ya paling yang ditutup cuma kedainya. Tapi kalau untuk pasokan kopinya jalan terus. Oh gitu. Nek kene kuwi Mbak, kopine kan enek Liberica, Excelsa, enek Robusta. Jadi ya saya emang kopi khusus ini, jadi kopi khusus Boyolali. Saya nggak ngambil dari kopi-kopi yang dari luar. Yang saya produksi emang dari petani sini. Iya, kenapa? Ya karena saya pengennya petani sini dan juga kopi di sini dikenal oleh masyarakat selain Boyolali. Sekarang produksi kopi apa aja Om ini Om? Semua kopi di sini diproduksi Mbak. Jadi kopi Liberica Excelsa itu kalau di sini di Omah Kopi Ngemplak dinamakan kopi nangka. Kenapa kok dinamain kopi nangka? Karena aromanya itu aroma buah nangka. Oh gitu. Nah, terus ada Robusta. Robusta itu ada dua, Robusta Jawa dan Robusta TS. Terus ada juga kopi Arabica. Kalau Arabica itu dari lereng, dari ketinggian 1000 ke atas. Jadi ini semua dari Boyolali. Berarti banyak perkebunan kopi ya di sini ya? Jadi gini Mbak, kalau di sini itu petani dan juga tiap rumah itu pasti punya tanaman kopi. Oh gitu. Ya, jadi ya ada yang hamparannya luas, ada yang sedikit. Karena kan
tanahnya juga udah berbeda-beda. Hasil tani dari petani itu biasanya yang yang mengumpulkan siapa Om? Kan nggak mungkin nih setiap petani menjualkan langsung ke pasar-pasar, kan nggak mungkin. Betul. Ya nek kene Mbak, kene iki petani kene kuwi sing wis kita kan sistemnya membina petani. Jadi membina petani nanti yang sudah kita bina terus nanti dikumpulkan di Omah Kopi Ngemplak melalui KTT Ngudi Utomo. Oh gitu. Ya, jadi kalau yang belum kita dampingi atau kita bina, ya sementara ya masih banyak yang keluar dari sini. Karena kita kan pengennya yo menjaga kualitas. Sebenarnya banyak nggak sih hasil kopi dari daerah sini? Kalau dari di Banyuanyar ini aja, ini sekitar 8 sampai 10 ton untuk 2 kopi ini, Robusta sama Liberica Excelsa. Ya. Terus yang konsumsi siapa aja Om? Kan nggak mungkin warga sekitar nih. Pasti kan pemasarannya kemana aja gitu? Apakah keluar kota juga atau digunakan di mana gitu? Ya kan kalau pemasaran itu yang terutama itu waktu saya buka ini kopi, itu yang pertama itu malah saya fokusnya ke masyarakat dulu. Jadi belum ke pemasaran. Jadi gimana caranya merubah mindset masyarakat yang biasanya minum kopi beli di warung, sekarang punya bahan sendiri dan dinikmati sendiri. Jadi melalui melalui binaan kita ke petani dan kita mencari sampel dari petani dulu, kita roastingkan, kita bubuk dan kita kembalikan ke petani. Jadi biar petani merasakan bahwa panenan kopi saya ini loh rasanya gitu loh. Jadi pertama itu, terus kalau itu sudah berjalan dan sekarang ini masyarakat sini kalau nggak kopi olahan sini, kopinya sendiri pada nggak mau. Oh gitu. Ya. Boyolali memang dikenal sebagai produksi susu sapinya. Bahkan konon, produk susu sapi dari Boyolali sudah bisa disetarakan dengan produk susu dari New Zealand. Sudahlah. Soal susu sapi, Boyolali memang oke punya. Ini ada Mbak 50 tahun gitu? Ada Mas, ini kan udah usaha turun-menurun ya. Jadi mayoritas penduduk di sini itu selain peternak sapi juga ada petani kopi Mas. Di sini? Makanya kan di sini dinamakan kampus kopi Mas. Kampung susu dan kopi. Ini habis diperah ini tadi Mas. Habis diperah, lemes dia? Iya. Terus ini kalau bicara sapi-sapinya udah termasuk disebut sapi lokal gitu? Iya Mas, sapi lokal. Iya, sapi asli Boyolali ini Mas. Ini semua? Kita nggak impor sih, masih sapi-sapi lokal ini. Oke. Sebenarnya seneng ya kalau kita bisa menemukan lokalitas kita dan kemudian kita memanfaatkan lokalitas itu. Yang sayang tuh kalau teman-teman daerah lain belum menemukan lokalitas itu. Iya, kalau kita udah tahu lokalitas kita kan kita tinggal mengembangin. Betul. Tegasin dengan. Siap. Tadi Farida bilang Desa Banyuanyar ini adalah kampus kopi, kampung susu dan kopi. Lucu juga namanya. Orang Indonesia memang paling bisa kalau bikin singkatan. Jangan salah, itu juga budaya lokalitas yang kita punya loh. Kadang memang butuh idealisme seperti Eko Budi Suroso yang memperjuangkan prinsip lokalitas. Apalagi kalau kita tahu bahwa apa yang ada di sekitar kita punya potensi bagus untuk dikembangkan. Seperti kopi di Desa Banyuanyar ini yang merupakan kopi terbaik dari Boyolali. Jadi mau ngapain Om? Mau bikin kopi susu. Jadi sini itu kan KTT Ngudi Utomo itu kan kelompok tani ternak. Jadi kita harus bisa memadukan dari ternaknya apa dan pertaniannya apa. Jadi kita jadikan minuman yaitu kopi susu. Dan nanti kopi susu susunya pakai susu murni. Dan tapi juga udah dibikin SKM ya, susu kental manis ya? Ya, terus kopinya pakai kopi sini. Ini mau nyeduh kopi dulu. Bukan main, harus dicatat nih.
Sampai urusan susu kental manis saja, Eko Budi Suroso lebih memilih untuk membuatnya sendiri dari olahan susu sapi yang berasal dari desanya, bukan membelinya di pasaran. Kenapa kok pakai SKM ini? Nggak Karena pakai yang instan-instan aja? Karena kan sini kan peternak sapi perah, Mbak. Masa saya beli di warung, susunya Memalukan. sini ada kok, gitu loh. Jadi ya Oke, gimana oke. caranya bisa bikin sendiri. Dan memanfaatkan sumber daya alam ya. Betul sekali. Selain susu SKM, susu di sini buat apa aja Om? Sini ada es krim, yogurt, sama susu faktorisasi. Ini mau saya bikinkan kopi susu yang di kedai-kedai tempat lain nggak ada. Jadi kopi susu misalnya latte art, cappuccino itu kan yang dibikin foamnya, yang dibikin busa kan susunya. Tapi kalau di sini enggak. Yang dibikin busa adalah kopinya. Apa bisa? Kita buktikan. Ia merubah cara membuat foam yang biasanya orang lain buatnya dari susu. Ia lebih senang menggunakan seduhan kopinya untuk jadi foam racikan kopi susunya. Sepele? Ya enggak dong, ini ilmu banget. Ilmu yang digali dari nilai-nilai lokalitas. Susu kental manis. Susu kental manis. Asli. Dari susu asli. Ini kopi latte ala Omah Kopi Melak. Untuk memperjuangkan petani-petani lokal, apa saja sih yang udah dilakukan Om Budi untuk Oke. mengenalkan kopi-kopi ini ke masyarakat? Yang pertama gini Mbak, yang pertama kalau kita membina, kita harus tanggung jawab. Gimana caranya kopi itu bisa keluar dan bisa dipasarkan. Karena kalau sudah petani kita bina, mau nggak mau, kopi itu harus kita beli. Jangan sampai keluar. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kalau untuk pemasaran, kita kan juga sama FBL juga ada, dan bahkan Omah Kopi Melak juga punya reseller sendiri. Kita saling gimana caranya mengenalkan kopi Boyolali ke luar daerah Boyolali. Terus yang ketiga, kita juga punya pemasaran sendiri melalui teman atau melalui saudara-saudara kita. Jadi yang ada di Jakarta maupun yang ada di luar Jawa, kita ya yang intinya adalah kita bagaimana caranya mengenalkan bahwa kopi Boyolali itu ada. Yang kemarin-kemarin nggak punya bayangan orang-orang itu bahwa Boyolali itu ada kopi. Yang ada kan cuma susu. Nah, mulai sekarang ini, mulai 5 tahun yang lalu itu kita sudah memperkenalkan bahwa Boyolali itu benar-benar ada kopi. UMKM tidak bisa tumbuh sendirian. Harus ada saling support antara pelaku dan lingkungannya. Kesadaran itulah yang ada pada Eko Budi Suroso. Omah Kopi Ngeplaknya bersama dengan kelompok tani ternak Budi Utomo memanfaatkan betul potensi 10 hektar lahan pertanian milik warga secara efisien agar dapat menghasilkan dampak positif yang maksimal bagi dirinya sekaligus bagi warga desa. Nah ini Mbak, ini kopinya yang jenis Robusta. Nih, nah ini udah mulai ada yang merah ini. Ini udah mulai ada yang merah. Oh, dipanennya kalau pas warnanya merah gitu ya? Ini udah merah. Jadi nunggu merah dulu baru dipetik. Jadi nggak bisa metik itu sekali petik, nggak bisa. Harus dipilihin yang merah-merah. Jadi kita harus menjaga kualitas. Oh gitu. Nah, ini jenis kopi Robusta, Robusta TS. Ini Robusta Tugusari. Dan ini udah mulai merah-merah. Nanti dipetik kayak gini, yang udah merah. Setelah dipetik ini baru hasilnya. dijemur. Ya, nanti dibikin proses apa? Kalau biji kopi gini langsung dijemur itu kan prosesnya natural. Ya, natural. Nanti habis dipetik, dicuci, baru dijemur. Itu proses natural. Tapi Dikupas dulu nggak ya ini Om? enggak, kalau dikupas nanti prosesnya udah beda. Oh, gitu. Nanti kalau dikupas itu prosesnya bisa jadi wash atau full wash atau jadi honey.
Nah, ini prosesnya biji kopinya kayak gini. Oh, pemanfaatan lain dari pohon kopi Om. Sebenarnya yang selain diambil buahnya, diambil apanya lagi ya? Oh, kalau di kopi itu dari daun, dari kulit, itu semua kepake semua. Dari bunga pun juga kepake. Kulit buahnya atau kulit? Kulit buahnya, kulit pohon? luar. Jadi kalau kopi itu kan ada 3 kulit, yaitu kulit luar, kulit cangkang, dan kulit ari, baru biji kopi. Jadi itu ada manfaatnya semua. Penggunaan kulit sendiri itu buat apa Om biasanya? Kalau di sini penggunaan kulit untuk natural, itu untuk campuran pakan ternak, konsentrat. Kalau untuk kulit kopi yang dikupas dulu basah, waktu pasca panen nanti bisa untuk kaskara, jadi bisa untuk minuman. Sekarang bukan zamannya lagi lokalitas dipandang sebagai bagian kecil dari sebuah kultur atau budaya, yang kemudian kerap dibanding-bandingkan dengan globalitas yang terkesan lebih mentereng. Saat ini, lokalitas adalah sebuah narasi besar yang justru akan menjadi senjata paling ampuh untuk melawan persaingan global. Mengakhiri ceritanya, Farida sempat berpesan pada saya, kalau lain kali ke Boyolali, jangan lupa untuk singgah ke Sambal Tumpang Mbah Kromo. Menurutnya, Sambal Tumpang Mbah Kromo yang legendaris ini menyimpan cerita yang juga syarat dengan nilai-nilai lokalitas. Sambal tumpang ini masakan berkuah kental yang dibuat menggunakan bahan unik, yaitu tempe yang sudah hampir busuk atau biasa disebut tempe bosok. Dan ternyata sambal tumpang telah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Di dalam Serat Centini tahun 1814 sampai 1823 disebutkan bahwa sambal tumpang sudah dimasak oleh masyarakat Kerajaan Mataram tempo dulu. Pastilah kalau saya kembali ke Boyolali, saya akan mampir ke Sambal Tumpang Mbah Kromo. Ini berdiri itu dari cerita kakek nenek bapak ibu itu tahun 66. Nah, waktu itu memang eyang saya, Mbah Kromo itu memang membuat warung itu murah sekali. Jadi harganya murah tapi dapatnya porsinya yang porsi jumbo begitu. Makanya dia terus menjadi terkenal sampai sekarang gitu. Dan mereka adalah pekerja keras, jadi kakek saya malam itu merajang bawang brambang banyak sekali itu. Terus baru langsung masak buat adonan untuk paginya dijual gitu. Yang jelas kalau sambal tumpang kan bahan utamanya itu tauco atau tempe bosok, itu wajib memang bahan utamanya dia. Nah cuman dalam prosesnya kita memang ada bumbu-bumbu yang turun-temurun dari nenek dulu itu, sehingga dia menjadikan kepekatan tekstur dan rasanya. Untuk tauconya kita bikin sendiri tempe bosoknya. Jadi kita bikin tempe sendiri, kita busukin sendiri. Jadi setelah berapa hari baru bisa dipakai untuk bumbu untuk beberapa hari ke depan gitu. Jadi terus bikin nyambung terus. Dari apa yang dikatakan Mas Yusuf Cahyono barusan, saya menarik sebuah kesimpulan bahwa nilai lokalitas juga melekat pada peramu makanan tradisional. Maka, sebagai makanan tradisional, sambal tumpang Mbah Kromo ini harus memenuhi syarat lokalitas, seperti bahan baku, tata cara memasak, cita rasa, dan cara menikmatinya. Memang makanan tradisional tidak selalu berusia tua, tapi yang jelas makanan itu telah mengakar di benak masyarakat dan telah diturunkan dari generasi ke generasi, serta dikenal luas baik cita rasa maupun bentuknya. Sambal tumpang, karena kan sebagai orang Indonesia itu kan sukanya pedes Mas. Dari dulu itu kan kalau nggak makan nggak pakai cabai nggak nampol gitu kan. Nah dan kebetulan juga ini kan warisan dari nenek yang sudah melekat di hati orang-orang, di lidah orang-orang. Jadi ya alangkah bagusnya kalau kita teruskan, karena memang prospektif sekali untuk di sini. Cuman kendalanya memang kita harus masaknya harus tradisional, harus pakai kayu bakar gitu. Karena kan kayu bakar seperti ini kan menimbulkan ini kan bau-baunya, sangit-sangitnya itu sangat berpengaruh di makanan.
Kalau masak pakai kompor gas rasanya sudah lain. Masak nasinya pun harus pakai bau-bau tembaga seperti itu gitu. Kalau kita masak pakai rice cooker itu juga udah mengubah cita rasa. Nilai-nilai lokalitas saat ini tidak bisa menempati ruang yang statis dan berjalan apa adanya. Lokalitas saat ini bisa dimaknai sebagai sesuatu yang dialektis, dinamis, dan mudah untuk ditarik menjadi sebuah inisiatif yang dahsyat sebagai sebuah identitas. Mas, kalau menurut pengalaman Mas Arto sendiri, untuk menggali potensi-potensi lokal yang ada di suatu daerah itu bagaimana sih? Sebenarnya macam-macam sih, Mbak. Aku ngeliat tuh teman-teman di daerah yang mampu menggali lokalitas mereka itu biasanya syarat utamanya itu mereka peka. Mereka peka aja, mereka bisa punya waktu untuk menganalisa hal-hal yang ada di sekitar mereka, dan mereka juga peka untuk mau tahu lebih banyak tentang hal-hal itu. Otomatis yang kedua, mereka terbuka. Seperti kalau istilahnya katak dalam tempurung, teman-teman yang peka selalu berusaha untuk mencari informasi keluar, berkolaborasi, bekerja sama dengan, kalau nggak salah ceritanya juga dulu di Boyolali juga ada ahli dari luar negeri kan ya, yang kemudian itu mengadakan penelitian tentang susu kemudian dibuat keju. Ya kan, itu kan. Nah, ketika kita mau membuka diri, ketika kita mau peka dan kemudian belajar, maka kesempatan-kesempatan seperti itu akan datang. Kadang-kadang bukan ditemukan oleh warga lokal, tapi justru ditemukan oleh orang lain, para peneliti tadi, yang memang punya kepedulian atau keahlian menemukan hal-hal di daerah kita yang seringkali nggak kita bayangkan. Berarti salah satu caranya yaitu kolaborasi dengan orang yang udah ahli. Ya, salah satunya begitu. Dan hari ini kita melihat bagaimana lokalitas itu sebenarnya tumbuh subur di negeri ini. Dan bagaimana lokalitas itu merupakan pintu masuk ke dalam dunia brand. Lokalitas membuat unsur pembeda yang sangat kuat, tapi juga yang pasti lokalitas itu membangun kepercayaan diri bagi warga itu sendiri, bagi masyarakatnya, sehingga mereka bisa bilang bahwa akulah orang Boyolali gitu kan. Dan ketika itu terjadi, maka daya tahan kita, rasa percaya diri kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia di tengah tantangan global yang seperti ini, itu menjadi sesuatu yang sangat bisa dipertahankan, dan itu semua dimulai dari lokalitas kita. Banggalah pada nilai-nilai lokalitas. Rasa ini yang harus ditanamkan pada para pelaku usaha lokal, UMKM. Dengan begitu, terminologi lokalitas dan globalitas tidak lagi menjadi dua hal yang selalu dipertentangkan atau dibanding-bandingkan, tetapi menjadi dua hal yang senantiasa bisa disinergikan. Keren kan? Masih banyak kisah-kisah keren dan inspiratif tentang penggiat UMKM yang menjadi garda terdepan penjaga perekonomian bangsa. Bersama para brand aktivis, para penggiat brand lokal, dan para mantri BRI yang punya tugas mulia memberdayakan usaha mikro dalam petualangan brilian di episode selanjutnya.